Selamat datang di lingkungan kantor PTP Terminal Non Peti Kemas. Kami memiliki visi yaitu menjadi pemimpin operator terminal non peti kemas di Indonesia dengan misi menyediakan pelayanan terintegrasi yang kompetitif dan berkelanjutan guna mendukung ekosistem logistik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kami juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima, mencapai zero accident, zero spill, zero loss, dan nihil kasus penyuapan, serta melakukan improvement secara terus-menerus yang tertuang dalam kebijakan mutu, K3, lingkungan, dan anti penyuapan. Kami memiliki 11 cabang pelabuhan yang menangani bongkar muat non-peti kemas dan 2 proyek kerjasama dengan Shorebase. Berikut kami jelaskan safety induction yang berlangsung di kantor ini. Dalam rangka menerapkan sterilisasi area kerja, visitor yang memasuki area gedung diharuskan untuk menemui security atau resepsionis untuk proses verifikasi identitas visitor, mendapatkan materi safety induction, serta melaksanakan pengecekan kesehatan atau program fit to work sehingga dapat diterbitkan paspor HSSE berupa QR Code sebagai akses masuk. Gedung ini dilengkapi dengan fasilitas umum berupa toilet dan water dispenser, serta peralatan keselamatan diantaranya alarm, water sprinkler, smoke detector, apar, hydrant, kotak P3K, dan titik kumpul. Gedung ini juga difasilitasi dengan sarana pengelolaan sampah berupa 5 jenis tempat sampah untuk sampah bahan berbahaya dan beracun, sampah kertas, sampah organik, sampah non-organik, dan sampah residu. Bahaya dan risiko di area perkantoran dan pengendaliannya. Upaya pengendalian atas bahaya dan risiko di area kerja dapat dilakukan melalui hierarki pengendalian risiko, yang meliputi upaya eliminasi atau penghilangan sumber bahaya, substitusi atau penggantian sumber bahaya, pengendalian teknik atau desain ulang tempat kerja, pengendalian administratif dengan pemasangan rambu, pelatihan, dan upaya administrasi lainnya, serta penyediaan dan penggunaan alat pelindung diri. Berikut adalah beberapa bahaya dan risiko yang umum ditemui di area perkantoran, di antaranya gangguan pernapasan akibat kualitas udara dan ventilasi yang buruk yang dapat dikendalikan dengan menjaga kebersihan ruangan dari debu dan kotoran, melakukan pengukuran kandungan udara dalam ruangan, dan pemasangan exhaust fan, AC, kipas angin, atau sistem ventilasi lainnya. Selanjutnya terdapat risiko kelelahan mata, sakit kepala, dan gangguan penglihatan akibat pencahayaan yang tidak sesuai, yang dapat dikendalikan dengan penjadwalan penggantian lampu secara berkala dan pengukuran pencahayaan pada ruang kerja. Lalu terdapat risiko ergonomi yang buruk akibat posisi duduk yang tidak sesuai, serta manual handling, yang dapat dikendalikan dengan pemberian awareness terkait ergonomi perkantoran, penggunaan alat bantu saat melakukan manual handling, serta pengaturan tempat kerja yang ergonomis. Selanjutnya, terdapat risiko tersengat listrik akibat panel listrik, mesin fotokopi, printer, fax, atau komputer, serta server yang dapat dikendalikan dengan maintenance rutin dan penempelan stiker bahaya kelistrikan. Lalu terdapat risiko tergelincir atau tersandung akibat genangan air, lantai atau tangga yang licin, dan kabel yang berantakan yang dapat dikendalikan dengan pemasangan tanda bahaya pada area basah atau licin, melakukan inspeksi rutin kondisi lantai, tangga, dan kerapian area kerja, serta menerapkan 5R di area kerja. Yang terakhir, terdapat bahaya psikososial seperti stres kerja yang dapat ditimbulkan akibat beban kerja yang berlebihan dan faktor interpersonal, yang dapat dikendalikan dengan pengaturan beban kerja dan penyampaian awareness terkait kesehatan mental. Berikut adalah sejumlah tindakan yang perlu dilakukan untuk mendukung terwujudnya work safety di area kantor PTP Terminal Non Peti Kemas. Di antaranya menjaga kebersihan dan kerapian area kerja, membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis sampah, bekerja dengan posisi atau postur yang baik, melakukan peregangan secara berkala, bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, menggunakan alat bantu ketika melakukan manual handling, dan menggunakan APD untuk pekerjaan khusus seperti maintenance kelistrikan dan cleaning. Selain itu, berikut sejumlah tindakan yang perlu dihindari untuk mendukung terwujudnya work safety di area kantor PTP Terminal Non Peti Kemas. Di antaranya membiarkan area kerja berantakan dan kotor, membuang sampah sembarangan, bekerja dengan posisi atau postur membungkuk, mengabaikan bahaya yang terdapat di area kerja, bekerja secara berlebihan, dan tidak menggunakan APD pada saat pekerjaan khusus. Dalam keadaan darurat, apabila terjadi kebakaran, gempa bumi, tsunami, ledakan, terorisme, dan demonstrasi atau huru-hara, jangan panik. Segera laporkan keadaan darurat kepada security atau tim tanggap darurat setempat.
Berjalanlah dengan tenang menuju pintu darurat dan segera menuju ke titik kumpul. Dengarkan dengan seksama dan ikuti arahan dari komandan evakuasi. Dilarang untuk kembali ke dalam kantor sebelum keadaan dinyatakan aman. Apabila terjadi kecelakaan kerja, keracunan, atau serangan binatang buas atau serangga, segera laporkan keadaan darurat kepada security atau tim tanggap darurat setempat untuk mendapatkan pertolongan pertama dan rujukan ke layanan darurat atau fasilitas kesehatan. Selain itu, berikut adalah beberapa nomor darurat yang dapat dihubungi ketika terjadi keadaan darurat. 118 atau 119 untuk menghubungi ambulans, 113 untuk menghubungi pemadam kebakaran, 115 untuk menghubungi Basarnas, dan 112 sebagai nomor darurat umum. Mengetahui safety induction sejak awal dapat meminimalisir angka kecelakaan saat keadaan darurat. Jangan pernah abaikan safety induction demi keselamatan bersama. Demikian safety induction agar menjadi perhatian dan selamat beraktivitas.